Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan di channel Bible Study Gereja Elios Malang. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan waktu yang terbaik kepada kita untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau pada kesempatan sore ini kembali kami datang kepadamu, di mana kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami untuk memahami dan mengerti rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam mengajarkan apa yang Tuhan tuntun kepada kami, sehingga pengertian kami tentang firman-Mu senantiasa boleh ditambah-tambahkan, sehingga kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan mempelajari firman Tuhan, khususnya di dalam Injil Yohanes, di mana kita akan diperkenalkan tentang siapakah Yesus di dalam tulisan Injil Yohanes. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang arti kelahiran kembali atau lahir baru, maka hari ini kita akan melihat lanjutan daripada apa yang disampaikan di dalam pasal 3, yaitu misi penyelamatan, atau tema kita yaitu misi penyelamatan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara ayat ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi satu bagian yang begitu kita kenal dalam bagian ayat ini, khususnya di ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca khususnya pada ayat 14, di mana ada satu kisah yang menggambarkan tentang peninggian seekor ular di padang gurun. Ya, Musa meninggikan ular di padang gurun. Dan ini adalah sebuah kutipan yang dari kitab Bilangan pasal 21, khususnya ayat 8. Saya baca kepada kita di dalam Bilangan pasal 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ya. Kisah ini bicara tentang satu peristiwa di mana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah, bersungut-sungut kepada Musa, karena di dalam perjalanan mereka kekurangan roti, kekurangan air minum. Padahal perjalanan mereka menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan begitu lama, masih panjang.
Sehingga ketika persediaan makan dan persediaan minum sudah tidak ada, maka mereka marah kepada Musa. Dan mereka menyalahkan Musa. Tentu dalam hal ini juga mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa mereka keluar dari Mesir? Dan ketika mereka bersungut-sungut ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan Tuhan melihat itu adalah sebuah dosa pemberontakan oleh bangsa Israel. Akhirnya, Tuhan mendatangkan malapetaka kepada mereka dengan mereka dikejar-kejar oleh ular, digigit oleh ular, dan barang siapa yang digigit oleh ular itu maka akan berakhir kepada kematian. Dan di dalam peristiwa itu ketika mereka melihat ada banyak umat Israel mati akibat digigit daripada ular, akhirnya mereka menjerit lagi kepada Musa agar Tuhan melepaskan mereka dari gigitan ular itu. Mereka bebas, mereka bisa diselamatkan dari persoalan ini. Mereka sadar bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan mereka memohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan agar mereka diselamatkan. Kemudian di dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi mereka, maka Tuhan berfirman kepada mereka, kepada Musa khususnya, untuk membuat sebuah ular tedung. Kemudian digantung di atas sebuah tiang. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, barang siapa di antara umat Israel yang terpagut oleh ular itu, dan ketika ia melihat ular tedung yang dibuat dan digantung di atas tiang tersebut, maka mereka akan bebas, mereka akan disembuhkan. Jadi peristiwa yang ada di dalam kitab Bilangan pasal 21 kemudian dikutip oleh Yohanes di dalam pasal 3 yang kita baca tadi di ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi kutipan ini Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam doktrin kekristenan ini dikenal dengan sebuah istilah tipologi. Tipologi tentang Kristus. Apa maksudnya tipologi itu? Tipologi ini adalah sebuah ajaran atau doktrin yang dalam teologi Kristen mencoba menghubungkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi sebuah kisah yang tidak boleh terputus. Sebuah penggambaran yang diberikan di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah gambaran yang akan diwujudkan nanti di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita perhatikan di dalam tipologi ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana ular tedung yang digantung di atas tiang. Dan kalau orang Israel yang digigit oleh ular yang akan mendatangkan kematian kepada mereka. Tapi ketika mereka melihat ular tedung itu, maka mereka akan disembuhkan. Mereka akan diselamatkan. Itulah sebabnya penulis Injil Yohanes mengutip bagian ini. Mencoba menggambarkan tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia lewat Yesus Kristus yang digantung atau disalibkan. Jadi perbandingan antara ular tembaga dan Kristus di sini kita coba perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara.
Bahwa ular tembaga memiliki bentuk ular, tetapi tidak memiliki racun dan sifat berbisa. Kenapa? Benda mati. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu adalah sebuah gambaran ular, tetapi ia tidak memiliki racun. Ia juga tidak berbisa. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, di mana ini terbuat dari kuningan. Tetapi yang kita perhatikan di sini, bahwa ular yang dibuat ini tidak akan mungkin bisa menyembuhkan orang Israel. Bagaimana seekor ular, gambaran yang dibuat ini bisa memungkinkan untuk menyembuhkan orang. Tetapi inilah sebuah hal yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan sebuah makna simbolis. Sebuah makna kiasan yang nantinya merujuk kepada Yesus Kristus, yaitu bicara tentang penyelamatan. Di mana ketika ular tembaga yang dibuat ini kemudian digantung di atas sebuah tiang. Sama seperti Kristus digantung di atas tiang kayu salib. Kemudian perintah yang diberikan kepada umat Israel, bahwa ketika mereka melihat ular tembaga itu dari perkemahan mereka, dan kalau mereka melihat, maka mereka akan disembuhkan. Musa meletakkan ular tedung itu. Kemudian ia meninggikan itu. Semua bangsa Israel yang ada di perkemahan mereka pasti akan bisa melihat ular ini yang telah dibuat oleh Musa. Karena Musa memancangkan itu di sebuah tongkat. Tetapi letaknya di sini Bapak Ibu dan Saudara bukan masalah di ularnya di situ. Tetapi iman mereka. Ketika mereka melihat dan mengimani, maka mereka akan disembuhkan. Penulis Injil Yohanes di dalam mencoba memberikan hubungan antara peristiwa di dalam kisah perjanjian lama. Lalu ia mencoba menghubungkan dengan apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Di mana dikatakan di sini bahwa demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Gambaran tadi ketika mereka atau umat Israel melihat ular tedung itu, maka mereka diselamatkan. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Nah, demikian juga apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, di mana peristiwa penyaliban dan kematian Kristus itu sangat diperlukan. Karena ini adalah sebuah ketetapan dan tujuan Allah bagi umat manusia. Maksudnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel dari sisi pemberontakan mereka. Mereka sering melakukan pelanggaran. Mereka memberontak kepada Allah. Padahal kalau mereka memperhatikan, selama beberapa waktu Tuhan memelihara mereka. Selama beberapa waktu Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Walaupun di dalam satu sisi kadang-kadang mereka kekurangan air, kekurangan makanan. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap terjadi. Tuhan kadang sering mengizinkan itu terjadi bagi mereka. Supaya apa? Agar orang Israel memahami, belajar bahwa kehidupan mereka bukan bergantung kepada kekuatan mereka. Kehidupan mereka, pemeliharaan mereka, dan segala sesuatu dalam hidup mereka itu bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Bergantung kepada kuasa daripada Tuhan. Kalaupun mereka melewati banyak hal, tapi Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Tetapi mereka
tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mereka alami, begitu mudah mereka lupakan oleh karena satu peristiwa, oleh karena pencobaan, oleh karena penderitaan yang sedang mereka hadapi. Nah, ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita, di mana kita sering dan lupa akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, yang telah kita alami di masa-masa yang telah kita lewati. Hanya karena pada saat tertentu kita sedang mengalami yang namanya ujian iman. Kita sedang mengalami yang namanya pencobaan dalam hidup kita. Kita mengalami penderitaan. Dan akhirnya kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak beserta kita. Bahkan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi bahwa peristiwa-peristiwa tersebut itu sama artinya kita meragukan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu sudah dikatakan kategori dosa dalam hidup ini. Meragukan pemeliharaan Tuhan. Meragukan kuasa Allah. Tidak percaya kepada Tuhan. Maka itu adalah dosa. Dan kalau itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya itu akan mendatangkan yang namanya kematian dalam hidup ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa perhatikan tentang cinta kasih Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan umat manusia. Nah, khususnya kepada kita. Ia begitu mengasihi kita. Maka sebagaimana ia menolong umat Israel supaya mereka diselamatkan dari kematian yang begitu mengerikan. Demikian kepada kita hari ini. Untuk menolong kita daripada kematian yang mengerikan, yaitu kematian kekal. Maka Tuhan menyediakan jalan keluar kepada kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia. Ya, kita telah mempelajari di dalam pasal sebelumnya. Allah yang telah datang ke dalam dunia. Dan di dalam misi itu, misi penyelamatan ini tidak berhenti sampai ia datang ke dalam dunia. Tetapi diwujudkan dengan sebuah karya yang lebih lagi. Yaitu apa? Sebuah peristiwa penyaliban. Sebuah peristiwa di mana Kristus harus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering dan selalu saya baca tentang komentar-komentar tentang hal ini. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kenapa mesti Tuhan itu harus mati, harus datang ke dalam dunia untuk mati? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang mampu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu dengan caranya kuasa? Dan ini juga sering kami sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi manusia ini yang menjadi pokok persoalan. Di mana manusia harus melihat, mengamati, merasakan secara langsung bagaimana karya penyelamatan yang Tuhan berikan itu terjadi dalam hidupnya. Bagaimana ia bisa melihat dengan real, dengan nyata. Sehingga dengan nyata ketika ia lihat, diamati, baru ia bisa percaya. Dan Tuhan mengerti keadaan dan pola berpikir manusia itu. Itulah sebabnya ia mewujudkan, ia menyatakan rencana-rencana ketetapan ini. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa penyelamatan itu sebenarnya Tuhan sudah rencanakan, Tuhan tetapkan. Sekarang ia mewujudkan itu supaya dilihat, diamati oleh umat manusia. Yesus ditetapkan untuk mati bagi umat manusia. Untuk keselamatan umat manusia.
bukan berarti Tuhan itu tidak memiliki kuasa apa-apa. Iya, ia memiliki kuasa. Ia memiliki kekuatan. Ia memiliki kemampuan untuk bisa menyelamatkan manusia dengan cara apapun. Tapi saya katakan tadi, kadang-kadang manusia ini yang menjadi pokok persoalan. Kekurang percayaannya kepada Tuhan. Yang sudah nyata saja Tuhan lakukan, tidak dipercayai. Apalagi kalau sesuatu itu yang belum dinyatakan dengan dilihat secara kasat mata. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Bukankah Tuhan itu sangat berkuasa? Sekali lagi saya katakan, iya, Tuhan berkuasa. Ia mampu menyelamatkan umat manusia dengan caranya. Dan salah satu cara yang Tuhan lakukan di sini adalah ia datang ke dalam dunia. Ia mati di atas kayu salib. Ia mau berkorban bagi manusia. Agar manusia yang percaya akan kuasa Tuhan ini benar-benar bisa mengamati, bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Jadi tidak hanya sekedar mereka mendengar. Tidak. Tapi Tuhan mewujudkan itu di dalam sebuah karya yang nyata. Ya, makanya dikatakan tadi kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah ketetapan. Artinya sesuatu hal yang memang sudah dirancang oleh Allah jauh sebelum. Karena ia tahu bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk bebas daripada kuasa dosa. Manusia tidak memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk bisa menyelamatkan dirinya daripada kuasa maut, dari kuasa dosa. Tidak ada manusia yang kebal dan tidak ada manusia yang mampu untuk bisa membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Maka Tuhan di dalam rencananya yang agung itu, ia mau menolong umat manusia. Itulah tujuan Tuhan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara. Ingin menyelamatkan umat manusia. Tentu bagaimana dia melakukan ini? Ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang penting di mana di dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, maka itu adalah sebuah penjamin kepada kita. Yesus yang mati di atas kayu salib, ya. Anak manusia itu harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi firman Allah telah memberikan sebuah jaminan kepada kita. Bahwa melalui apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu, kematiannya di atas kayu salib itu, maka barang siapa yang percaya, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah jaminan. Ini adalah sebuah hal yang memang menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Yesus telah menjadi objek iman yang dilihat oleh orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Ya. Jadi sekali lagi seperti tadi saya katakan di awal, bahwa manusia kalau ia tidak melihat secara langsung, kadang-kadang sulit untuk mempercayai sesuatu. Dan Tuhan menunjukkan itu kepada umat manusia. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, maka ayat ini berkata setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kita bisa memaknai tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah datang ke dalam dunia, menjelma dalam diri seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi tanpa dosa, kudus, dan sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini harus dilakukan oleh karena manusia dalam hidupnya
sering melakukan dan senantiasa senang terhadap hal-hal yang jahat. Kalau kita membaca di dalam ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Inilah keadaan kita Bapak Ibu dan Saudara. Inilah kondisi manusia sampai hari ini. Lebih menyukai kegelapan. Lebih menyukai keinginan-keinginan daging. Lebih menyukai perbuatan-perbuatan berdosa. Walaupun firman Allah telah diberitakan kepada mereka. Walaupun terang itu diberitakan kepada mereka. Tetapi cenderungnya hati kita, cenderungnya kita, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan ini kita bisa buktikan sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun kita sering mendengarkan tentang firman Allah. Sering kita mendengar tentang pemberitaan Injil, kabar keselamatan. Sering diberikan kepada kita bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia. Ia adalah terang yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Tapi buktinya, ada banyak orang justru menolak tentang kehadiran terang itu. Dan Alkitab sudah menjelaskan kepada kita di sini. Karena manusia lebih menyukai kegelapan. Lebih senang ya, dalam perbuatan-perbuatan dosa. Hidup di dalam keinginan-keinginan daging mereka. Jadi kalau kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita dalam hidup sehari-hari kita berkata, aku ini bebas daripada perbuatan dosa? Tentu tidak. Hari lepas hari kita tidak pernah lepas daripada perbuatan-perbuatan dosa. Hari demi hari, waktu demi waktu, dari pagi sampai malam, hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hari-hari kita terus ya, diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat ini. Lalu bagaimana kita berkata, aku bisa menolong diriku, aku bisa menolong diri saya sendiri untuk bisa diselamatkan. Untuk bisa melakukan hal-hal yang benar. Sehingga apa? Aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita adalah sebuah jaminan bahwa kita akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu perbuatan pun dalam hidup kita ini yang tidak tercemar oleh dosa. Dalam realita hidup kita hari lepas hari, ada yang namanya iri hati. Ada yang namanya kebencian. Ada yang namanya tidak bisa mengampuni. Ada yang namanya kesombongan. Tidak memiliki kerendahan hati, keraguan, ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita coba melihat, mendata semua itu Bapak Ibu dan Saudara, maka sesungguhnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sesuatu hal yang benar. Bahwa hari-hari kita adalah lebih menyukai kepada perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan memberikan kepada kita satu solusi. Ya, kesadaran diri kita. Bahwa saudara dan saya tidak mampu menyelamatkan diri dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Tetapi cara satu-satunya
untuk kita bisa dibebaskan itu hanya dengan kuasa Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Untuk membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Maka cara satu-satunya hanya dengan cara yang Tuhan telah tetapkan, telah Tuhan rancang dalam hidup ini. Dan itulah yang dikatakan di sini tadi apa? Di mana Ia telah menyediakan jalan keluar itu kepada kita, yaitu melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya. Jadi di dalam bagian ini, ya, penulis Injil Yohanes memberikan sebuah gambaran bahwa anak manusia itu harus ditinggikan. Kata ditinggikan di sini Bapak Ibu dan Saudara di dalam bahasa Yunani itu hypsosen. Ya. Di mana memiliki dua makna. Pertama, peninggian itu terjadi lewat karya salib. Mungkin bagi orang, bagaimana bisa seseorang yang mati di atas kayu salib itu? Seseorang yang didapatkan, ya, disalib, disejajarkan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Lalu dikatakan dia itu ditinggikan di sini. Jadi inilah yang harus difahami di dalam iman kekristenan. Bahwa Yesus melakukan itu. Yesus, ya, menghadapi itu. Di mana Ia mau menggantikan saudara dan saya. Di Alkitab menjelaskan kepada kita seharusnya yang mati itu adalah kita. Seharusnya yang disalibkan itu saudara dan saya. Yang menanggung akibat-akibat daripada perbuatan dosa itu adalah kita semua. Namun di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Karena Ia tahu bahwa manusia tidak akan bisa mampu melewati penderitaan yang begitu berat lewat karya salib itu. Bukan hal yang mudah. Kalau kita membaca di Alkitab bagaimana proses yang harus dilewati oleh Kristus dalam menanggung dosa itu. Mulai ketika Ia ditangkap sampai kepada kematiannya. Itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Sesuatu hal yang dilakukan kalau pada zaman sekarang ini bukan lagi bersifat manusiawi, penderitaan yang begitu berat. Tetapi Ia mau melakukan ini demi menggantikan posisi kita itu. Maka ketika Ia harus digantung di atas kayu salib, maka itulah di dalam ayat ini apa? Sebuah hal peninggian, ya. Sebuah hal yang memberikan sebuah kemuliaan, sebuah karya untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi ketika Yesus harus disalib, maka salib itu adalah lambang kemuliaan. Kenapa? Pembebasan manusia daripada dosa. Penyelamatan manusia daripada akibat dosa. Dan kalau misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menolak tentang jalan salib itu, maka sesungguhnya kita masih hidup di dalam dosa. Maka kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi kita bersyukur karena apa? Lewat ketaatan daripada Kristus itu. Ya. Di mana Ia harus ditinggikan lewat karya salib itu. Dan Ia boleh melewati semua itu dengan penuh ketaatan. Maka itulah yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Jadi penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah jalan menuju pemuliaan. Bukan jalan menuju kepada sebuah perendahan. Tidak demikian.
tapi menuju kepada kemuliaan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat apa yang dilakukan di atas kayu salib itu, maka ini juga menggambarkan tentang peninggian Kristus, di mana pada akhirnya ia harus naik ke surga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Kapan itu? Yaitu peristiwa ketika Yesus naik ke surga, di mana ia kembali ke tempat di mana ia berasal sebelumnya. Di dalam Injil Yohanes menggambarkan kepada kita bahwa ia kembali ke tempat di mana ia pernah ada. Tetapi dalam peristiwa inkarnasi ia harus tinggalkan tempat itu. Ia masuk ke dalam dunia, tetapi setelah peristiwa kematian kemudian ia bangkit. Lalu 40 hari kemudian ia naik ke surga. Ia kembali ke tempat di mana ia pernah mendapatkan kemuliaan itu. Jadi peninggian yang dimaksudkan di dalam bagian ini bukan hanya peristiwa di dalam penyelesaian akan dosa umat manusia, tetapi juga bicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Kemudian penulis Injil Yohanes memberikan kepada kita satu hal penting sekali lagi tentang hati Allah, di mana di dalam ayat ke-16 saya baca kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 itu mengungkapkan kepada kita tentang hati seorang Allah. Tujuan Allah kepada umat manusia. Di mana dia berkata, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa kasih Allah itu cukup luas untuk menjangkau semua orang untuk diselamatkan. Ya. Termasuk saudara dan saya. Itu kasih Allah itu cukup luas. Begitu besar. Kebesaran hati Allah itu adalah sangat luar biasa. Di mana ia bisa mewujudkan tentang arti pengampunan. Walaupun kita sering menyakiti dia. Walaupun kita sering memberontak kepada dia. Tetapi di dalam kasihnya yang begitu besar itu, ia mampu dan ia mau mengampuni kita. Jadi kasihnya itu menjangkau setiap orang. Namun tadi dikatakan di sini, ya, mereka yang boleh menikmati itu hanya mereka yang percaya kepada dia, yang mau percaya kepada dia. Tapi bagi mereka yang tidak mau percaya kepada dia, tentu kasih Allah yang begitu besar untuk memberikan kehidupan yang kekal, maka mereka tidak akan pernah dapatkan. Ya. Kasih Allah itu begitu besar. Dan di dalam mewujudkan kasihnya untuk menganugerahkan pengampunan ini, maka ia dikatakan apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Mengorbankan anaknya yang tunggal.
Ya tentu kita lagi tidak membahas tentang makna anaknya yang tunggal. Karena di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada kita arti daripada penggunaan-penggunaan ini. Ya kalau Bapak Ibu masih atau lupa, ya silakan membuka channel di dalam pembelajaran firman Allah. Ya Allah yang telah menjadi manusia. Tapi yang kita tekankan di sini bahwa di dalam karya penyelamatan itu, maka Tuhan dengan rela mengorbankan anaknya, mengorbankan Kristus sebagai penghapus dosa kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, betapa besar kasih Allah itu akan dunia ini. Hati Allah itu begitu penuh dengan kasih sehingga ia ingin ada pendamaian antara manusia dengan dia. Ia tidak ingin manusia itu menuju kepada kebinasaan. Ia tidak ingin manusia itu menuju kepada kematian kekal. Ia ingin manusia itu menikmati hidup yang benar, hidup yang kekal. Maka satu-satunya cara harus ada rekonsiliasi, harus ada pendamaian. Bahwa korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Karena apa tadi dikatakan, ini adalah sebuah sikap kerelaan yang ditunjukkan dengan ia mau datang ke dalam dunia. Kasih penuh dengan pengorbanan. Kasih Allah kepada dunia ini maka harus diwujudkan dengan sebuah pengorbanan. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang terpaksa, tetapi adalah sebuah kerelaan dari Allah sendiri demi penyelamatan umat manusia. Namun ada hal penting Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita perhatikan di sini. Di mana di dalam ayat ini berulang-ulang ditegaskan kepada kita tentang arti percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ada satu penekanan di sini adalah tentang percaya. Orang percaya maka tidak akan binasa. Tetapi orang tidak percaya maka ia akan binasa. Percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada Yesus Kristus yang telah Tuhan sediakan untuk kita mendapatkan hidup kekal. Tapi coba kita fahami dulu makna percaya itu seperti apa. Pertama, bahwa percaya itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Itu yang dimaksud percaya di sini. Yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia harus mempercayai sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Tidak ada yang lain. Yang kedua, percaya adalah keyakinan atau kepercayaan penuh di dalam Kristus. Jadi tidak menduakan Kristus dalam hidupnya. Ia tidak menyatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi di sisi yang lain ia juga percaya kepada hal-hal yang lain sebagai sarana penyelamatan hidupnya. Tidak demikian. Tetapi ia benar-benar memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Dan di dalam kepercayaan itu, bagian ketiga adalah ada sebuah persekutuan. Sebuah hubungan yang dekat. Satu keintiman yang ada antara orang percaya dengan Yesus. Tidak mungkin orang berkata, aku percaya kepada Kristus, tapi dia tidak memiliki sebuah
relasi atau sebuah keintiman persekutuan satu dengan yang lain. Ya. Di dalam percaya itu harus ada yang namanya persekutuan yang diwujudkan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sering berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi ia tidak mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ia tidak mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka kepercayaannya itu perlu dipertanyakan. Jadi kalau orang berkata, Bapak, Ibu, dan Saudara, enak ya orang Kristen itu. Ya. Cukup berkata percaya saja tanpa melakukan sesuatu. Maka ia menikmati anugerah keselamatan. Iya. Percaya itu adalah sebuah jaminan kita bisa diselamatkan. Tetapi kepercayaan kita itu harus diwujudkan di dalam ketaatan kita kepada Kristus. Nah, inilah yang membuktikan bahwa sesungguhnya kita itu ada di dalam Tuhan. Jadi tidak lagi hidup di dalam dosa seperti tadi ya Pak. Lebih menyukai kegelapan. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, ia akan melakukan hal yang benar. Ya. Saya kutip di ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya. Jadi ada satu penekanan penting di sini. Jadi orang Kristen yang ada di dalam Kristus, orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang dengan sungguh-sungguh, maka ia hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau ada orang dunia berkata bahwa ya, enak sekali orang Kristen itu, yang penting percaya, kemudian mau hidup dalam dosa dan lain sebagainya, maka ia bisa diselamatkan. Tidak demikian. Kepercayaan kita kepada Kristus adalah sebuah jaminan keselamatan kita. Benar. Tetapi kepercayaan itu harus diwujudkan, dibuktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Jadi ayat 21 memberikan kepada kita satu penekanan penting. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi bukan di luar daripada Allah. Makanya tadi saya katakan itu pentingnya persekutuan dan ketaatan kepada Kristus. Inilah keuntungan bagi kita yang percaya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mau percaya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang membaca atau mendengar ini, barang siapa yang tidak percaya firman Tuhan berkata apa? Maka kebinasaan akan ia dapatkan. Binasa. Binasa di sini adalah bukan hanya dalam bicara waktu yang singkat, tetapi binasa di sini adalah bicara tentang kematian atau hukuman yang kekal. Keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau engkau mau percaya kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kalau engkau tidak mau percaya kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan kebinasaan. Engkau akan mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi berbahagialah kita yang telah percaya. Karena jaminan hidup kekal itu telah Ia berikan kepada kita. Apakah hidup kekal itu? Ya, adalah hal yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ya, di mana kita telah dilahirkan kembali. Kita telah meninggalkan perbuatan-perbuatan
dosa kita. Sekarang kita mau hidup kepada Allah. Hidup taat kepada Allah. Hidup mau bersekutu dengan Allah. Di mana kehidupan kekal itu adalah mengacu kepada sebuah keabadian. Kualitas kehidupan kita di dalam sebuah keabadian yang tidak akan lagi ada waktu yang terbatas. Keabadian untuk selama-lamanya. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kehidupan yang ilahi. Di mana kehidupan kita bebas daripada kuasa dosa dan kuasa iblis. Kehidupan kekal itu meniadakan daripada pengaruh-pengaruh keinginan duniawi. Tapi kehidupan yang terus memiliki pengenalan kepada Allah. Jadi Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan kepada kita. Misi penyelamatan oleh Allah itu telah disediakan kepada kita. Yaitu lewat Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu, barang siapa yang percaya. Itu adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada kita. Kalau saudara mau percaya kepada Dia, maka keselamatan itu engkau dapatkan. Tetapi kalau saudara tidak mau percaya kepadanya, maka kebinasaan akan menjadi konsekuensi yang akan kita terima. Oleh karena itu, bersyukurlah Tuhan telah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian, di mana melalui Dia kita boleh menikmati anugerah keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus sebagai pendamai antara kami dengan Allah. Yesus Kristus sebagai penebus dan menjadi satu-satunya juru selamat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran yang telah Engkau janjikan itu. Dan kami mau hidup benar seperti apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah saudara-saudara kami yang belum percaya boleh menaruh iman percaya mereka kepada Engkau. Sehingga jaminan keselamatan itu juga mereka boleh dapatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Meteraikan itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di channel berikutnya atau di dalam pembelajaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.